Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, 8 hari telah berlalu dari 10 hari terbaik yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berada di tanggal ke-8 bulan Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Tersisa 2 hari lagi dari 10 hari yang terbaik, dan besok adalah hari Arafah, di mana hari Arafah memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi hari tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi sesuatu, apa yang Allah jadikan sebagai sumpah menunjukkan ia istimewa, ada nilai lebih. Secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. 10-nya termasuk ke dalamnya hari Arafah. Demikian pula secara khusus wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap, kata para ulama tafsir, maknanya 10 Dzulhijjah. Adapun yang ganjil maknanya adalah 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Telah disebutkan secara umum, kemudian disebutkan pula secara khusus. Ini berarti punya nilai lebih dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang ia merupakan hari yang istimewa. Arafah punya nilai tambah lagi, lebih istimewa dibandingkan hari yang lain, daripada tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 8. Maka dari 10 hari tersebut, yang terbaik adalah 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah hari Arafah. Bahkan dalam ayat yang lain juga, di antara makna yang disampaikan oleh para ulama tafsir terhadap firman Allah, wa syahidin wa mashhud, demi saksi dan yang disaksikan. Mashhud maknanya adalah hari Arafah. Karena banyaknya orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah, mereka adalah para saksi betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumun mashhud, hari yang disaksikan, maknanya hari Arafah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau sampai Allah bersumpah, maka berarti ia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Demikian pula ia termasuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Allah, wa yadhkurusmallah, agar mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Kita diperintahkan berzikir setiap saat, kapan saja, sepanjang waktu. Tapi ada hari-hari pilihan yang telah ditentukan. Maka perbanyaklah zikir, tingkatkan ibadah pada hari yang telah ditentukan itu, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, dan Arafah adalah di antaranya. Kemudian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin aktsaru an yu'tika Allahu 'abdan minan nar
Tidak ada satupun hari di mana saat itu paling banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Min yaumin nahar, daripada min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pada setiap malamnya ada nama-nama yang Allah keluarkan dari neraka, yang Allah tetapkan bebas merdeka dari neraka. Seluruh tubuhnya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Dan itu pada setiap malam selama 30 malam. Akan tetapi hari Arafah yang jatuhnya besok itu merupakan hari di mana tidak ada hari paling banyak orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka selain daripada hari Arafah. Berarti mengalahkan yang Allah bebaskan selama di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau peluangnya kecil kemudian diperebutkan oleh banyak orang, lalu kita tidak mendapatkan, masih bisa dimaklumi. Tapi peluangnya besar, Allah buka selebar-lebarnya, tapi kita tidak mendapatkannya, betapa rugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW menyampaikan, inilah saat di mana paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka. Maka tugas kita adalah layakkan diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi bahagian dari orang yang Allah merdekakan dari api neraka. Tingkatkan amal soleh, ikhlaskan niat, jauhi dosa, bermohon kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah bebaskan pundak-pundak kami dari api neraka, merdekakan kami dari neraka. Dan salah satu hikmah kenapa orang yang berkurban dilarang potong kuku, potong rambut, mencukur atau mencabut bulu apapun yang menempel di tubuhnya, di antara hikmahnya adalah bentuk tafaul, bentuk optimisme dan harapan kita kepada Allah agar seluruh tubuh kita, bahkan satu helai rambut pun, bahkan ujung kuku pun, semoga kelak Allah merdekakan dari api neraka, tidak akan tersentuh oleh neraka. Walaupun ulama sepakat ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya kurban. Andai kata seseorang melakukan larangan tersebut, kurbannya tetap sah, karena ini bukan syarat sah kurban. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah ketika larangan itu dilakukan jatuhnya haram atau makruh. Ulama beda pendapat antara haram dengan makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa larangan tersebut telah dibatalkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika meminta kepada Aisyah untuk merawat hewan kurban beliau di bulan Zulhijjah pada saat Nabi akan berkurban, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yuharrim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu ma ahallahu Allahu lahu. Rasulullah tidak pernah mengharamkan untuk diri beliau apa yang Allah telah halalkan. Oleh sebahagian dipahami makna ucapan Aisyah tersebut bahwa tidak haram potong kuku, tidak haram potong rambut. Rasulullah mau berkurban, tapi beliau tidak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan buat beliau. Ini adalah kenapa sebagian berpendapat silahkan saja mau potong kuku, potong rambut, tidak terlarang. Namun kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan oleh para ulama yang lain, hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha terlalu umum. Sedangkan larangan potong kuku dan potong rambut bagi orang yang akan berkurban sampai hewan kurbannya disembelih itu adalah hadis khusus yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apabila telah masuk bulan Zulhijjah dan di antara kalian ada yang akan berkurban, maka janganlah dia memotong, mengambil bagian dari kukunya atau rambutnya sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dua hadis ini tidak saling bertentangan.
Yang disampaikan oleh Aisyah adalah bahwa orang yang berkurban keadaannya tidak sama persis dengan orang yang sedang ihram menunaikan ibadah haji. Karena kalau ibadah haji sedang berihram, banyak yang terlarang. Bagi laki-laki terlarang memakai wangi-wangian. Banyak larangan, dilarang potong kuku, dilarang potong rambut, tidak pakai wangi-wangian, dilarang melakukan lamaran, apalagi melakukan akad, dilarang hubungan suami istri, dilarang berburu, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Banyak yang dilarang. Maka apa yang disampaikan oleh Aisyah, orang yang berkurban tidak sama persis seperti itu. Mau pakai wangi-wangian silahkan, hubungan suami istri silahkan, tidak terlarang, berburu silahkan. Yang terlarang hanyalah potong kuku dan potong rambut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mensyariatkan larangan tersebut bagi orang yang akan berkurban sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara keistimewaan hari Arafah, kata Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda Nabi, wa innallaha la yadnu thumma yubahi bi ahli malaikatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para malaikatnya. Lalu Allah banggakan kepada para malaikat orang-orang yang ada di Arafah, bi ahli Arafah. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atawni syu'atan ghubara. Lihatlah para hambaku, mereka datang dalam keadaan kusut. Karena orang yang sedang ihram, rambutnya kusut, tidak diminyaki, tidak pakai wangi-wangian. Baju yang dipakai pun sederhana, bukan baju yang berjahit. Mereka datang dalam keadaan kusut, menghinakan diri, merendah di hadapan Allah. Ghubara, dalam keadaan berdebu. Dalam riwayat yang lain, ma arada haula. Coba perhatikan wahai para malaikatku, apa yang diinginkan oleh orang ini. Berapa banyak jumlah kaum muslimin hari ini yang besok hari di Arafah, yang sedang wukuf di Arafah. Apa yang mereka inginkan? Maka Allah Subhanahu wa taala banggakan kepada para malaikat. Dulu ketika Allah akan menciptakan malaikat, menciptakan manusia, para malaikat berkata, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi yang nanti akan melakukan pertumpahan darah, berbuat kerusakan? Karena memang seperti itulah tabiat manusia, suka menumpahkan darah. Yang kita saksikan hari ini karena persoalan-persoalan remeh, hal-hal kecil, nyawa orang melayang. Demikian pula kerusakan yang diperbuat oleh manusia, keserakahan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Lihat di Arafah, ketika betapa banyak manusia yang wukuf di Arafah, bermunajat kepada Allah, bercucuran air mata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mereka menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak keistimewaan hari Arafah, maka jangan sampai terlewatkan bagi kita hari tersebut. Yang pertama, dengan kita berpuasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffir sanata allati qablahu wallati ba'dahu, menggugurkan dosa setahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehari kita berpuasa menggugurkan dosa 2 tahun. Tentu ini maknanya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dengan beristighfar, bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rutinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah. Pada saat Nabi melaksanakan haji wada, saat mereka wukuf di Arafah, para sahabat ragu apakah Nabi puasa atau tidak. Karena biasanya Nabi berpuasa. Apakah sekarang ketika wukuf Nabi juga berpuasa? Maka Nabi perintahkan untuk mengambilkan segelas susu. Nabi sedang di atas onta beliau, kemudian beliau minum, menandakan beliau tidak berpuasa. Bahkan beliau melarang orang yang sedang wukuf untuk puasa Arafah. Maka puasa Arafah hanya untuk orang-orang yang sedang tidak di Arafah. Kemudian
Di antara amalannya adalah dengan memperbanyak doa pada hari Arafah. Khairul doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Besok adalah kesempatan bagi kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita. Demikian pula untuk kaum muslimin semuanya. Baik untuk keselamatan dunia kita, apalagi keselamatan akhirat kita, minta kepada Allah. Ada 360 hari, besok itu 9 Zulhijjah, hari Arafah adalah hari di mana paling baik seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah. Ucapan yang paling baik yang aku ucapkan dan diucapkan pula oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun doanya tidak ada doa yang khusus, maka boleh doa apa saja. Yang penting untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan pada hari Arafah, bertakbir, memperbanyak takbir. Kalau dari 1 Zulhijjah sebenarnya telah dimulai perintah untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka besok sejak sholat subuh, maka zikir kita setelah melaksanakan sholat, takbir muqayyad telah dimulai dari 9 Zulhijjah pada waktu subuh. Dari subuh hari besok tanggal 9 Zulhijjah, maka sudah dimulai. Selesai sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai nanti selesai sholat asar di hari ke-13 Zulhijjah, akhir daripada hari tasyrik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang mesti kita tingkatkan pada hari Arafah, lakukan amal-amal soleh. Apakah dengan sholat di malam harinya, puasa di siang harinya, membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, bersilaturahmi, apa saja kebaikan-kebaikan. Ini adalah hari yang terbaik, maka perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah-sedekah terbaik kita pada hari Arafah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku mendatangi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika di hari Arafah, pada malam Arafah, dalam keadaan bersimpuh, berlutut, beliau sedang menangis, berzikir kepada Allah dalam keadaan kedua mata beliau sebab berlinang air mata. Inilah keadaan orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menghidupkan baik siang maupun malamnya Arafah. Kemudian terakhir, kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kesempatan bagi kita, kalaupun tidak bertambah amal soleh kita, mungkin tidak ikut berpuasa, mungkin tidak ikut sholat malam, yang dikerjakan semua yang wajib-wajib, maka jangan sampai pada hari tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, Allah ingatkan secara khusus jangan berbuat dosa, menandakan berdosa di waktu yang lain dengan dosa di 4 bulan haram tersebut tidaklah sama. Allah lipat gandakan pula dosanya. Terlebih lagi di 10 hari yang terbaik, dan terlebih lagi di hari Arafah, yang mestinya kita meningkatkan amal soleh, tapi masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah, fi mawatinir rahmah, pada saat-saat di mana ketika itu rahmat Allah diturunkan. Dan hari Arafah adalah waktu di mana paling banyak curahan rahmat Allah. Allah merdekakan paling banyak hamba-hambanya dari neraka. Doa diijabah. Maka jangan sampai kita bermaksiat, justru gunakan kesempatan itu beristighfar, bertaubat dengan taubat yang nasuha, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau tidak meningkat amal soleh, jangan sampai melakukan amal salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.